Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Eko Devianto. Saya dari kelas D4 ABG. Di sini saya ingin mempresentasikan tipologi saya, ini bangunan tropis. Yang pertama, studi literatur. Apa itu bangunan tropis? Bangunan tropis adalah desain arsitektur yang disesuaikan dengan iklim tropis yang ditandai dengan suhu tinggi, kelembapan tinggi, curah hujan yang tinggi, dan sinar matahari yang intens setiap tahunnya. Tujuan utama desain ini diciptakan untuk kenyamanan termal, meminimalkan dampak lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Untuk karakter bangunan tropis sendiri, yaitu memiliki ventilasi jendela yang besar, tata ruang dan sirkulasi udara yang besar, atap yang lebar dan miring, desain terbuka, serta memiliki skylight dan memiliki ketinggian plafon yang memungkinkan udara panas naik dan menjaga ruangan lebih sejuk. Untuk berikutnya, klasifikasi bangunan tropis ada 3, yaitu tropis basah, tropis kering, dan tropis basah kering. Tropis basah ini ditandai dengan iklim hujan yang tinggi setiap tahunnya. Tropis basah kering yang ditandai dengan musim hujan dan kemarau yang jelas dan suhu yang bervariasi. Tropis kering yakni curah hujan yang rendah dan suhu yang sangat tinggi. Untuk studi kasus, untuk materialnya yakni ada kayu, bambu, atap daun, batu alam, dan karang, anyaman, tanah liat. Penggunaan bata atau genteng. Untuk studi kasus pertama saya mengambil Green School Bali, Indonesia. Untuk studi kasus kedua saya mengambil The Hidden House, Kozhikode, India. Untuk studi kasus 3 saya mengambil Tropical House, Tulum, Meksiko. The Green School Bali memiliki atap yang cukup unik yang dirancang oleh ibuku, tim arsitek yang dipimpin oleh Elora Hardy. Green School Bali ini memiliki atap yang lumayan unik yang dibuat dengan bahan alam yang memiliki lengkungan yang terinspirasi dari tulang rusuk mamalia. Untuk materialnya bambu, memiliki ventilasi alami. Untuk strukturnya struktur panggung. Dan untuk studi kasus selanjutnya yakni studi kasus 2, The Hidden House, Kozhikode, India. Dengan desain yang modern, rumah tropis Kozhikode ini dirancang oleh Aslam yang dibangun untuk ditinggali dengan pasangannya, yang didesain untuk kebutuhan 5 kamar tidur, home theater, kolam renang, dan fasilitas modern lainnya. Bangunan Hidden House ini memiliki bentuk kerangka utama termasuk kolom, balok, dan plat lantai, memiliki atap genteng yang bisa untuk menahan air hujan, yang memiliki atap yang lebar, ventilasi yang besar.
Untuk studi kasus ketiga ini kita mengambil saya mengambil Tropical House Tulum, Meksiko, yang dimana desainnya ini terbuka, yang memiliki 4 kamar tidur yang dibangun oleh GA Arsitektur Urban Planning pada tahun 2020, yang memanfaatkan ruang terbuka, ventilasi cahaya yang alami, desain atap yang plana, yang cukup lebar, memiliki celah untuk sirkulasi udara. Untuk studi data tapak saya ini, saya mengambil di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, Jalan Natuna, Ponorogo 22, Akia, Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk data insting saya sebagai berikut. Di bagian selatan terdapat rumah, di bagian timur terdapat rumah, dan di bagian tenggara lahan kosong, dan di bagian daerah barat terdapat rumah. Untuk analisis site saya, matahari, arah lintas matahari, karena daerah saya menghadap ke selatan, maka yang terkena bayang-bayang pada pukul 7 di daerah timur, daerah samping kanan saya, site saya, dan pada pukul jam 1 tidak terdapat bayang-bayang, dan pukul 5 di daerah barat, di daerah timur site terdapat bayang-bayang, yakni di samping kiri saya. Respon yang saya gunakan yaitu meletakkan jendela di bagian selatan, sehingga tidak langsung bertatap langsung dengan matahari. Untuk analisis site berikutnya, ini view. Untuk data yang saya dapat sebagai berikut. Di area barat, di area timur, dan respon yang saya gunakan yakni menghadapkan fasad kepada view, yakni di daerah selatan, dan menempatkan jendela kaca di bagian selatan. Untuk respon untuk analisis site curah hujan yang saya dapatkan dalam data BMKG sebagai berikut. Dan untuk respon yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan atap yang lebar dan menggunakan atap plana. Untuk arah angin, data yang saya dapat dari BMKG, dari pukul 6 arah angin mulai dari timur, pukul 7 arah timur, dan pukul 10 dari arah tenggara, dan pukul 1 dari daerah area tenggara, dan pukul 3 sampai pukul 2 sampai pukul 5 di daerah selatan. Jadi respon yang saya gunakan ini dapat meletakkan jendela di bagian selatan dan tenggara, dapat menggunakan ventilasi dan jendela yang besar untuk memanfaatkan arah angin tersebut. Kesimpulan site yang saya dapatkan sebagai berikut. Untuk denah lantai 1 saya seperti ini. Denah lantai 2, site plan, situasi. Untuk tampak depan,
tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, potongan AA, potongan BB, interior, eksterior, dan untuk animasi videonya sebagai berikut. Maaf atas kekurangan dan kesalahannya, saya minta maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.